mempercepat reaksi. Dia hanya membantu meningkatkan reaksi. Begitu reaksi tersebut memberikan produk, enzim itu akan melepaskan diri. Begitu. Jadi dia tidak akan pernah dalam produk. Dia hanya akan membantu saja. Itu kenapa enzim itu bisa kita gunakan lagi atau dinamakan imobilisasi enzim. Jadi ada istilah imobilisasi enzim. Apa itu istilah imobilisasi enzim? Enzim itu kita gunakan lagi. Tapi tidak bisa kita gunakan terus sampai selamanya. Enggak. Ada maksimal enzim itu ada berapa kali bisa digunakan sampai aktivitasnya dia tetap stabil. Ya. Nah, enzim itu apa? Enzim itu protein. Protein yang strukturnya seperti apa? Strukturnya yang tersier dan juga kuartener. Ya. Yang tersier itu strukturnya yang seperti apa? Yang kuartener itu yang seperti apa? Kalau kita lihat dari sini, nah yang dia terdiri dari hanya asam amino yang berikatan peptida membentuk suatu protein dan lurus saja bentuknya itu dinamakan struktur primer. Gitu kan? Tapi kalau dia ada juga yang bentuknya struktur sekunder. Ada yang tersier, ada yang kuartener. Kalau protein, kalau tidak tersier, dia kuartener. Nah, di sini kalian bisa lihat, enzim itu tadi protein biologi yang spesifik, yang mengkatalisis reaksi biologi. Gitu kan? Permisi, Tapi Bu Nita. iya, slide-nya tidak berubah. Ya. Enggak. Iya. Slide-nya tidak berubah berarti ya? Iya, Bu Nita belum berubah. Ya, saya ganti dulu ya. Saya carikan yang PDF aja. Ya, sudah bisa dilihat? Sudah, Bu Anita. Ya. Baik. Jadi kalau enzim itu tadi saya bilang protein biologi yang spesifiknya seperti apa, Bu? Masih ingat enggak? Masih ingat istilah lock and key. Jadi kunci ininya pintu dengan kuncinya, kunci dengan pasangannya. Nah, begitulah cara kerja enzim. Kalau dia cocok dengan substratnya, pasti dia akan bereaksi. Jadi enzim punya substrat masing-masing. Begitu. Jadi punya substrat masing-masing. Nah, Bu, berarti kerjanya enzim itu apa? Ada yang dia menghidrolisis, tergantung fungsinya untuk apa. Kalau menghidrolisis itu berarti dia ngapain, Bu? Kalau menghidrolisis berarti dia memecah suatu molekul dari molekul yang besar menjadi molekul yang lebih sederhana. Enzim itu kerjanya spesifik hanya memotong ikatan antara struktur satu dengan struktur yang lainnya. Yang paling gampang, kalian praktikum amilase. Amilase itu kan substratnya amilum. Enzimnya amilase. Amilase itu memotong ikatan 1,4 yang ada di struktur glukosa. Sehingga ketika dihidrolisis, amilase itu bisa menjadi amilum itu bisa menjadi maltosa atau bisa menjadi yang lebih kecil lagi glukosa. Nah, sekarang bedanya kalau yang kemarin kalian mempelajari enzim itu dia enzim yang berasal dari bakteri atau enzim yang fungsinya
untuk hidrolisis sesuatu, bukan ke arah kesehatan. Tapi kalau yang di sini nanti, enzim yang akan kalian pelajari adalah enzim-enzim yang berasal dari jaringan tubuh, enzim-enzim yang ada di jaringan tubuh. Ya, biasanya enzim itu seringkali ada di dalam serum, tergantung dari infeksi yang terjadi di dalam sel tubuh kalian. Dan jumlahnya juga tidak banyak. Ya. Contohnya apa? Kalau enzim yang biasa kalian ukur, yang paling gampang itu apa? ALT, AST, alanin, ALT itu alanin, saya lupa, aminotransferase, kalau nggak salah, atau aspartat aminotransferase. Ya, itu yang paling simpel. Atau kalau kalian bisa juga kita mengukur, ada kit untuk mengukur amilase dari serum. Ada juga mengukur alkalin fosfatase dari serum, atau mengukur gamma GT dari serum. Nah, kelima yang saya sebutkan tadi itu adalah digunakan untuk uji fungsi hati. Nah, ini yang saya jelaskan tadi reaksinya seperti ini. Ini kan, ini enzimnya, ini substratnya, ujungnya harus cocok di sini. Ya kan? Kalau dia ujungnya cocok, ini sisi katalitik enzim. Sisi katalitik enzim itu adalah bagian enzim yang mengikat substrat. Nah, ini sisi katalitik atau sisi aktif kita sebutnya. Nah, enzimnya mengikat substrat, lalu dia menghasilkan produk. Lihat produknya, tidak ada kan yang enzim. Enzimnya tidak akan ikut bereaksi. Kalau enzimnya ikut bereaksi, pasti ada bagian produk yang terlepas di situ. Enzimnya nanti memisahkan diri lagi, sehingga terbentuk produk. Nah, kita ke klasifikasi enzim. Masih ingat enggak? Ada 6 klasifikasi enzim. 6 itu misalkan oksidoreduktase. Jadi dia mengkatalisis reaksi oksidasi atau reaksi reduksi. Nah, enzim transferase mengkatalisis apa? Transfer gugus fungsi atau suatu grup dari satu substrat ke substrat yang lain. Contohnya yang ini yang saya sebutkan tadi, ALT dan AST, alanin aminotransferase, aspartat aminotransferase. Nama belakangnya transferase. Jadi ada gugus amino yang ditransferkan oleh enzim tersebut. Gugus aminonya apa? Kalau ALT itu berarti alanin, kalau AST itu berarti aspartat. Ya. Ada juga yang hidrolase. Hidrolase ini dia golongan enzim yang bisa mengkatalisis reaksi hidrolisis. Tadi yang saya bilang, dari molekul yang besar dia menjadi molekul yang sederhana. Kalau liase adalah mengkatalisis reaksi penghapusan gugus fungsi atau suatu grup dari substrat, tetapi tidak menggunakan reaksi hidrolisis. Bisa jadi produk akhirnya dia mengandung ikatan rangkap. Atau enzim isomerase atau enzim ligase. Ligase ini dia untuk apa? Untuk menyambung dua molekul. Bisa jadi untuk menyambung dua gen. Kalau ligase, enzim ligase itu kalau untuk aplikasinya ke teknik diagnosa molekular adalah menyambung antara plasmidnya dan juga gen yang akan dipakai. Seperti itu. Jadi itu ada 6 klasifikasi enzim. Nah, ini ya. Oksidoreduktase kalau di dalam kesehatan itu kita biasanya ada LDH, GLD, ya kan? G6-PDH, jadi laktat dehidrogenase, glukosa 6-fosfat dehidrogenase, glutamat dehidrogenase. Kalau ada kata-kata dehidrogenase, biasanya enzim itu menghilangkan hidrogen dari substratnya. Ya, transferase, aspartat amino, aminotransferase, alanin aminotransferase. Ini tadi kan?
dia mentransfer alanin. Yang ini aspartat, yang ini alanin, amino ya. Alanin amino itu berarti kan asam amino yang namanya alanin, yang ini asam amino yang namanya aspartat. Ada kreatin kinase, ada alfa glutamil transferase, ada pirufat kinase, ada glikogen fosforilase. Hidrolase. Nah, hidrolase itu tadi saya sebut alkalin fosfatase. Kalau alkalin fosfatase ini nanti dia enzimnya adalah enzim yang menghidrolisis. Jadi alkalin fosfatase itu dia fungsinya untuk menghidrolisis gugus fosfat dalam suasana basah. Karena ada alkalin. Atau alfa amilase. Yang amilase tadi kan saya bilang dia fungsinya untuk menghidrolisis dari molekul yang lebih besar menjadi molekul yang lebih kecil. Ada contoh yang lainnya. Kalau liase itu contohnya aldolase. Ya. Kalau isomerase itu bisa triosefosfat isomerase. Kalau ligase itu glutathionin sintase. Jadi untuk sintesis glutathionin. Nah, coba sebutkan ke Bu Anita apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi kerja enzim. Diingat-ingat praktikumnya. Apa saja? Saya, Bu Anita. Iya. Suhu. Suhu. Kalau suhunya pH. semakin tinggi, ya Iya, pH. Bu Anita. Suhunya Kalau semakin tinggi, resiko kerusakan dari enzimnya Bu, karena dia protein. Oke. Kemudian pH. pH. Terus? Suhu, pH. Sudah sih Bu, yang saya ingat itu Bu. Suhu, pH, ya kalau pH-nya tidak sesuai, maka enzimnya akan terdenaturasi, gitu kan? Iya, Harusnya Bu. harusnya pH-nya 5, terus kamu ngerjakannya di pH 12. Ya enggak, wassalamualaikum, enzim enggak ada aktivitasnya, rusak duluan. Ya kan? Ada lagi? Saya, Ada Bu, lagi yang bisa jawab? Ya, silakan Intan. menambahkan dari jawaban Chris, yaitu adanya inhibitor atau aktivator. Iya, pengaruh logam. Jadi adanya logam itu bisa berpengaruh terhadap kinerja enzim. Ya, ada yang kalau ada logam terus justru dia akan menjadi inhibitor. Jadi kerja enzimnya akan terhambat oleh keberadaan logam. Ada yang dengan adanya logam dia akan menjadi aktivator. Jadi justru dia akan meningkatkan kerja enzim. Yang belum itu substrat. Konsentrasi substrat kurang 1. Konsentrasi substrat. Konsentrasi substrat itu berpengaruh pada kerja enzim D. Tetapi tidak ada ceritanya semakin tinggi substratnya, maka konsentrasinya akan semakin tinggi. Tidak seperti itu kalau substrat. Substrat nanti pada awalnya, kalau tidak ada substrat, ya enzimnya tidak akan bekerja, gitu kan. Ditambahkan substrat semakin tinggi, tetapi ada kalanya ketika penambahan substrat itu tidak akan mempengaruhi kerja enzim, tidak akan mempercepat kerja enzim. Dia akan ada di area apa ini ya, area stagnan. Jadi udah mau kamu naikkan substratnya ke konsentrasi berapapun, dia akan tetap aktivitasnya. Karena apa? Substratnya terlalu banyak, enzimnya sudah cukup. Tidak ada lagi enzim yang digunakan untuk menghidrolisis substrat. Sudah maksimal enzimnya. Jadi walaupun ditambahkan substrat seperti apapun, enzimnya sudah tidak cukup. Ya, ada di mana kondisinya jenuh. Nah, ini hubungannya dengan apa, Dik? Kinetika enzim. Kalau ada persamaan Michaelis-Menten. Jadi kan kayak gini. Nah, persamaan Michaelis-Menten itu kayak gini. Ya kan, ini reaksi velocity-nya, ini velocity maksimalnya. Nah, Km-nya itu sama dengan setengah dari velocity maksimal. Nah, langsung ke sini. Nah, inilah persamaannya. V sama dengan Vmax dikalikan konsentrasi substrat per Kmax dikalikan per Km dikalikan konsentrasi substrat. Vmax-nya itu apa? Ya Vmax-nya ya velocity maksimalnya. S itu substrat, Km-nya ya konstanta Michaelis-Menten-nya.
ya, untuk substrat. Nah, seperti ini nanti jatuhnya. Kayak ini tadi kan. Jadi konsentrasi substrat itu kalau dia sudah jenuh, dia berada di aktivitas enzimnya maksimal, itu dia berhubungan dengan apa namanya? Kinetika enzim. Nah, konsentrasi enzim. Tadi kan sudah saya jelaskan ini ya. Semakin tinggi konsentrasi enzim, harusnya reaksi semakin cepat. Gitu kan? Kenapa? Karena banyak enzim yang akan istilahnya mengikat substrat tersebut. Tetapi kalau ya dia tidak akan meningkatkan yang namanya konsentrasi, yang namanya aktivitas enzim. pH, ya tadi sudah dijelaskan, ya. Kalau pH-nya tidak sesuai dengan pH enzimnya, maka dia akan merusak enzim. Jadi itu akan bekerja pada pH yang spesifik. Jadi range pH yang spesifik dan yang maksimal. Kalau yang maksimal itu pada pH optimal yang sudah kalian kerjakan waktu praktikum biokim. Tetapi kalau dalam pH, range pH yang spesifik itu kita menyebutnya stabilitas pH. Jadi enzim itu akan tetap ada aktivitasnya pada pH berapa sampai pH berapa. Gitu ya. Fungsinya untuk apa, Bu? Kita tahu stabilitas enzimnya. Misalkan kalian bekerja di lab yang memang kondisinya mungkin di pedalaman untuk mendapatkan reagen susah, untuk alatnya juga susah. Harusnya kalian diminta untuk bekerja di pH 7 enzim tersebut. Tetapi buffer yang ada itu bukan buffer di pH 7, tapi buffer di pH 5. Nah, kalau kita tahu stabilitas enzimnya pada range pH berapa, itu kita bisa perkirakan, oh enzim ini masih ada aktivitasnya. Jadi kalau seandainya stabilitas pH enzim kamu antara 5 sampai 8, optimalnya di 7, tetapi tidak ada buffer pH 7 di situ, adanya buffer pH 5, boleh kalian pakai buffer pH 5. Enzimnya masih ada aktivitasnya, tetapi bukan aktivitas maksimal. Ya. Temperatur, suhu juga gitu. Semakin tinggi temperaturnya pasti akan semakin tinggi kecepatan reaksi kimia dari enzim tersebut. Tapi enzim juga punya suhunya masing-masing. Gitu kan? Enzim itu punya suhunya masing-masing. Kalau kemarin suhunya di berapa ya kemarin? 40-an ya, 37 sampai 40. Ya. Ada juga enzim yang aktivitasnya di suhu 70, Dek. Atau aktivitasnya di suhu 60. Kalau enzim-enzim yang kita gunakan untuk kesehatan itu tidak mungkin kita buat aktivitasnya itu 50 atau 60. Karena kondisi badan kita itu kan suhunya antara 37 sampai 40 kan. Atau 37 lah. Jadi kalau enzim-enzim yang akan diaplikasikan ke kesehatan, suhunya harus disesuaikan dengan suhu tubuh kita. Jadi kalau untuk kesehatan biasanya kalau suhunya sudah 40 sampai 50 itu pasti dia enzimnya mengalami denaturasi karena dia ininya di suhu 37. Bisa juga di suhu 37 dia juga denaturasi. Jadi tergantung suhunya akan bekerja di mana. Nah, kalau enzim itu kita simpan di suhu yang rendah, itu enzimnya bisa inaktif. Seandainya Bu, enzim saya aktivitas optimalnya di suhu 50. Stabilitas suhunya 40 sampai 70. Kalau saya taruh di kulkas suhu 4 derajat, bolehkah? Boleh. Di suhu tersebut enzimnya inaktif. Jadi enzimnya tidak akan aktif. Makanya ketika kalian habis sampling darah, dapat serumnya kan ditaruh di suhu
4 derajat atau di suhu 0 derajat. Karena di situ kalau seandainya kamu mengukur aktivitas enzim, enzimnya tidak akan aktif. Ya, tetapi idealnya kalau kalian menyimpan serum kalian misalkan di suhu 4 atau di suhu 0 atau di suhu -20, idealnya sekali kalian keluarkan tidak boleh dimasukkan lagi. Idealnya. Tapi kenyataannya kita praktikum kemarin tidak seperti itu. Ya kan? Karena kalau kita melakukan hal seperti itu setiap minggu kalian harus sampling nanti. Ya. Jadi idealnya itu 1 kali. Kenapa kok 1 kali? Karena kalau kita freeze thawing, jadi freezing dan thawing berulang kali, itu akan mendenaturasi proteinnya dan itu harus dihindari. Freeze thawing itu mungkin kalau freeze thawing itu lebih ke suhunya yang ekstrim gitu ya. Kamu taruhnya di -30. Terus kamu keluarkan suhu udara Surabaya masih 36, 37 gitu. Kamu keluarkan, terus kamu masukkan lagi. Besoknya kamu keluarkan lagi. Ya rusak serum kamu, rusak enzim kamu. Gitu ya. Nah, ini kalau di laboratorium biasanya kita pakainya suhu 25, 30, dan 37. Ya, yang paling umum adalah 37. Nah, ini tadi yang dibilang sama Intan, aktivator dan inhibitor itu kofaktor. Ya, kofaktor itu biasanya banyaknya logam, Di. Banyaknya pengaruh logam. Yang kita pakai kemarin logamnya apa ya? Pb kalau nggak salah ya. Iya, Pb kalau nggak salah, timbal kan. Pb sama Na yang kita pakai kemarin. Ya. Ada lagi yang lain. Misalkan bisa kita pakai Ca, bisa kita pakai Fe, bisa kita pakai Mg, Mn, dan juga Zn. K juga bisa. Atau non-metalik, Br dan Cl, atau yang inorganik. Bu, bagaimana kita tahu kalau enzim kita itu, misalkan suatu logam itu berfungsi sebagai aktivator dan juga inhibitor? Ya dicek, sama seperti kalian melakukan praktikum biokimia. Pengaruh inhibitor terhadap aktivitas enzim, pengaruh aktivator terhadap aktivitas enzim. Itulah yang harus kalian lakukan. Ya. Nah, adanya kofaktor ini bisa meningkatkan dan juga bisa menghambat kerja enzim. Nah, contoh koenzim yang berfungsi sebagai substrat kedua untuk reaksi enzimatik itu biasa kita sebut gugus prostetik. Jadi ini ada contoh NAD. NAD ini merupakan kofaktor yang bisa direduksi menjadi NADP di suatu reaksi. Jadi ini misalkan contoh kofaktor. Jadi bisa NAD, ya. Nah, ini masih ingat ya. Apoenzim. Jadi dia hanya proteinnya aja. Kalau proteinnya aja tidak akan aktif. Ya, karena tidak ada yang mempengaruhi kerjanya. Lalu kofaktor. Itu bagian yang non-protein. Nah, kofaktor ini kita sebut koenzim. Bagian yang non-protein. Nah, ketika apoenzim ini disisipi kofaktornya, koenzim atau kofaktornya, misalkan logam yang merupakan aktivator, maka substrat bisa menempel. Ya, ketika substratnya menempel, aktivitas enzimnya akan meningkat aktivitas enzimnya akan meningkat dibandingkan dengan yang tanpa ditempeli koenzim. Ya. Bu, kalau inhibitor gimana? Ya, kalau inhibitor ya ketika inhibitor logam yang berfungsi sebagai inhibitor itu menempel, justru dia substratnya tidak akan bisa nempel ke enzimnya karena adanya inhibitor. Tapi biasanya
ada beberapa penelitian dengan konsentrasi substrat yang jauh lebih tinggi daripada inhibitor, itu biasanya substratnya itu bisa menempel ke sisi aktifnya dan enzimnya tidak rusak. Ya, jadi intinya kalau ada inhibitor, misalkan logam logam PB-nya akan menempel ke bagian protein itu, enzimnya. Nah, kalau sudah menempel, itu dia tidak akan substratnya tidak akan menempel ke enzim yang sudah ada inhibitornya itu tadi. Justru enzimnya akan rusak. Tapi dengan konsentrasi substrat yang jauh lebih tinggi dari biasanya, itu kemungkinan besar enzimnya akan menempel dengan substratnya itu besar. Karena konsentrasi substratnya jauh lebih tinggi. Ya. Masih ingat kompetitif inhibitor dan uncompetitive inhibitor. Kalau yang kompetitif inhibitor ada persaingan antara substrat dan juga inhibitor untuk menempel ke sisi aktif enzim. Normalnya kan seperti ini ya, enzim sisi aktifnya ini substratnya dia nempel lalu menghasilkan suatu produk. Tapi kalau ada inhibitor, ya saingan antara substrat dengan inhibitor untuk menempel. Tapi biasanya yang menempel adalah inhibitor. Jadi inhibitornya menempel, kalau inhibitor sudah menempel, substratnya kan nggak akan bisa nempel. Ya sudah, kompleksnya hanya kompleks inhibitor dengan enzim, nggak ada produk yang akan dihasilkan. Kalau yang uncompetitive, Bu, kalau yang uncompetitive itu lebih ke ini, non-kompetitif ya. Jadi normalnya sama seperti ini. Jadi kalau non-kompetitif itu tidak ada persaingan antara substrat dan juga inhibitor. Jadi inhibitornya itu tidak aktif seperti yang di kompetitif inhibitor. Di sini inhibitornya cenderung terserah deh saya mau menempel di mana saja gitu. Kalau yang pertama tadi inhibitornya dia pengennya nempelnya di sisi aktif enzim. Kalau yang ini terserahlah saya mau menempel di mana saja, walaupun dia menempel di mana saja, ternyata ketika inhibitor ini menempel maka sisi aktif enzim itu bentuknya akan berubah. Dia akan mempengaruhi sisi aktif enzimnya. Kalau sisi aktif enzimnya itu berubah, ketika substrat mau masuk, tidak bisa sesuai. Kuncinya tidak sesuai. Karena kuncinya tidak sesuai ya, tidak akan ada produknya. Ini nempel di sini. Nah ini. Nempel, ya kan? Semula kan seperti ini sisi aktifnya. Ternyata dia jadi seperti ini. Ini kan tidak bisa klop dengan enzimnya. Ya. Ada yang ditanyakan? Ya. Bu, untuk mengetahui enzim tersebut aktif atau tidak, apa yang harus saya lakukan? Diuji aktivitas enzimnya. Pakai apa, Bu? Ya, pakai substrat yang sudah ada. Gitu kan? Contohnya kemarin saya mau uji aktivitas enzim amilase, Bu. Yang dari mana amilasenya? Saya mau yang dari serum. Ya, kita cari kitnya dulu, kit amilase. Tapi kalau kita mau enggak pakai kit itu bisa sebenarnya. Sebenarnya bisa untuk cek uji aktivitas enzim enggak pakai kitnya. Jadi kita pakai serumnya, itu kan sumber enzimnya. Lalu substratnya kita pakai substrat yang namanya para-nitrofenil. Khusus untuk amilase itu saya lupa nama panjangnya. Ya. Habis itu diinkubasi, terus diukur ke spektrofotometer biasa. Tetapi kelemahannya adalah kita butuh serum yang banyak. Makanya dibuatlah kit untuk amilase, untuk ngecek enzim amilase dari serum. Ya. Nah, ini. Tadi kalau kit kalau untuk pengukuran ALT
AST itu D. Yang akan diukur itu adalah NADH nanti. Yang diukur oleh fotometer itu adalah NADH. Ya kan? Dia merupakan koenzim. Mengukurnya pada panjang gelombang berapa? 340. Kenapa kok NADH? Bukan NAD-nya, karena NAD tidak bisa diukur pakai fotometer. Yang bisa diukur adalah NADH. Nah, kalau kemarin ketika kalian melakukan praktikum biokimia itu, kita pakai spektrofotometer biasa, ya. Spektrofotometer UV vis. Tidak akan ada yang namanya fixed time, tidak akan ada yang namanya kinetika. Kecuali memang kita sengaja mengukur kinetikanya. Tapi kemarin kita tidak pakai itu. Ya, sehingga tidak ada yang namanya fixed time atau kinetika, langsung aja diukur terus dihitung. Tapi kalau kita pakai fotometer yang khusus untuk kesehatan itu ada dua. Kita bisa pakai fixed time atau kita bisa pakai kinetika. Yang dipakai adalah kinetika. Bu, kenapa kinetika? Karena fixed time itu hanya mengukur di satu titik saja atau 2 titik saja. Jadi yang diukur adalah aktivitas enzim pada menit kedua dikurangi aktivitas enzim pada menit pertama. Sedangkan kinetika kita bisa mengukurnya di beberapa titik. Menit ke-1, menit ke-2, menit ke-3, menit ke-4, menit ke-5, sesuai dengan syarat untuk pengerjaan kinetika. Ya. Bu, mana yang lebih akurat? Ya jelas lebih akurat kinetika. Kalau yang di kimia klinik 1 kemarin yang pakai fixed time itu apa, Dok? Masih ingat? Praktikum yang pakai fixed time. Kreatinin. Ada lagi kurang satu? Urea. Ya. Kreatinin dan juga urea. Nah, satuan enzim itu international unit per liter. Ya. IU itu international unit per liter atau unit per liter. Atau unit per apa, nanti tergantung di fotometernya munculnya apa, atau di kitnya dia seperti apa. Nah, ini enzim-enzim umum yang biasanya diukur pada kesehatan ya, pada bidang kesehatan. Ada misalkan sakit apa, yang paling gampang ini, misalkan hepatic disorder, hepatitis kan, bisa kita ukur alanin aminotransferase ALT-nya. Terus pankreatitis akut, ya kan? Enzim amilasenya yang harus kita ukur. Kalau jantung, kreatin kinase yang kita ukur. Kalau pankreatitis akut, selain amilase, lipase, ya kan? Yang diukur. Apa? Nah ini GGT, gamma glutamil transferase. Ini biasa kita sebutkan kalau di kita itu gamma GT. GGT, gamma GT. Ini apa? Untuk hepatitis. Bisa juga glutamat dehidrogenase untuk hepatitis. Jadi ada banyak enzim yang nantinya kita ukur untuk penentuan suatu penyakit. Jadi enzim itu kalau seandainya konsentrasinya terlalu lemah, itu yang tidak akan bisa terukur. Ini salah satu contohnya penelitiannya, misalkan peningkatan alkohol dehidrogenase di dalam plasma merupakan petunjuk kerusakan hati. Peningkatan fosfatase jenis asam menunjukkan adanya kerusakan pada kelenjar fosfatase. Atau pengukuran gabungan beberapa enzim dapat menunjukkan suatu penyakit tertentu. Tadi contohnya fungsi liver kan, kita bisa ukur pakai gamma GT, ALP, amilase, atau ALT, AST. Kalau hubungannya dengan tulang lebih ke ALP, alkalin fosfatase, seperti itu. Nah, ini beberapa enzim yang dianggap penting ya.
Ada masih banyak lagi yang nggak masuk di sini. Protease ini kalau nggak salah, kalau HIV itu dia virus HIV-nya memakan enzim protease yang ada di dalam tubuh, sehingga sistem kekebalan tubuhnya jadi rendah. Nah, ini contoh pengukurannya, Dik. Jadi ini contoh pengukuran untuk alanin aminotransferase atau biasa kita sebut SGPT. Namanya saja alanin aminotransferase. Jadi yang ditransfer adalah gugus asam amino yang bernama alanin. Nah, ini spesifik enzim untuk liver. Nah, coba lihat di sini. Metode yang digunakan optimatic UV test according to IFCC. Nah, ini coba lihat prinsip reaksinya. L-alanin ini menjadi ini. Nanti kan yang dipakai piruvatnya. Piruvat bereaksi dengan NADH terus sama ion hidrogen dengan bantuan LDH laktat insya Allah laktat dehidrogenase menghasilkan dilaktat dan NAD+. Yang di daerah ini tidak ada yang bisa diukur atau tidak ada yang bisa terukur oleh fotometer. Maka yang terukur oleh fotometer itu NADH. NADH itu merupakan reaktan dari suatu reaksi yang ada di sini. Kita anggap dia suatu substrat. Ya kan? Kita anggap ini suatu substrat. Di awal reaksi, substrat itu 100% pada menit ke-0. Tapi ketika enzim ini kan ada dua, ini enzim alatnya, ini enzim LDH-nya. Ketika reaksi itu berjalan, ketika enzim itu mulai melakukan atau menghidrolisis substrat NADH-nya, maka NADH yang semula 100% itu dia akan turun terus. Dia akan turun karena akan berubah menjadi suatu produk. Sampai NADH-nya habis, maka dia akan berhenti. Sehingga kalau digambarkan dalam suatu grafiknya akan menurun. Makanya disebut dengan kinetika menurun. Ya. Nah, pengaruhnya kemana, Bu? Kalau untuk pengukuran, kalau kinetika menurun ini ketika kalian membuat program di fotometer, program yang kalian ambil adalah program kinetik. Ya kan? Kalian kan pernah yang ini tuh ada decrease, increase, atau kalian kosongin. Nah, pengaruhnya di situ. Kalau dia yang terukur itu substratnya, maka pilihlah yang decrease. Kalau dia yang terukur itu adalah produknya, maka pilihlah yang increase. Ya, contoh lagi amilase. Untuk semester ini amilase enggak saya ikutkan ya, Dik, karena kitnya satu kit itu harganya lumayan 5 juta sampai 6 juta. Kalau saya masukkan amilase nanti yang lainnya saya enggak bisa beli. Jadi akhirnya amilasenya tidak saya ikutkan, tapi enzim yang lain ALT, AST, ALT, ASAT, gamma GT, ALP itu ada semua. Kecuali amilase mahal, Dik. Kenapa mahal? Karena substratnya ini loh, yang 5 EPSG7 ini yang mahal. Nah, di sini kalian bisa lihat amilase kemarin tadi kan bilangnya kan masuk ke klasifikasi enzim hidrolase. Hidrolase berarti enzimnya dia merupakan enzim yang mengkatalisis reaksi hidrolisis. Reaksi hidrolisis ditandai dengan apa? Ditandai dengan penambahan H2. Jadi di sini ada substrat dari amilase, ya. Nanti ada singkatannya, cuman di sini enggak Bu Anita masukkan. Jadi ini adalah substrat dari amilase direaksi hidrolisis karena ditambahkan air dengan bantuan enzim amilase, sehingga yang terbentuk adalah ini banyak. Yang diambil adalah yang 2 G2-PNP, G3-PNP, dan G4-PNP. Lalu dihidrolisis lagi dengan enzim alfa-glukosidase, maka yang terbentuk adalah ini.
5 PNP atau 5 paranitrofenol dan 14 glukosa. Yang bisa dibaca di fotometer itu yang mana, Bu? Yang PNP. 5 paranitrofenol ini bisa terbaca di fotometer. Kalau ini yang bisa dibaca di fotometer, berarti kan produknya yang terbaca. Pertama kali reaksi produk itu tidak akan terbentuk. Karena belum ada substrat yang dihidrolisis. Tetapi ketika ada substrat yang dihidrolisis, produk itu dia akan semakin naik. Sampai substratnya habis dihidrolisis. Berarti grafiknya dia akan naik. Karena grafiknya naik, maka kinetikanya kinetika meningkat. Ya, kinetikanya meningkat sehingga metodenya nanti programnya ambillah program kinetik gitu ya. Tapi begitu bagian decrease increase, pilihlah yang increase. Ya. Karena yang diukur adalah produknya. Kalau yang ALT dan ASAT atau AST itu yang terukur adalah NADH-nya atau substratnya atau reaktannya, tapi kalau gamma GT, ALP, amilase itu nanti yang terukur adalah produknya, ya. Jadi nanti harap diperhatikan ketika kalian melakukan setting fotometer. Kalau yang ini yang endpoint ya, saya tidak akan memberikan ini lagi. Nah, sudah sampai di sini ada yang ditanyakan? Sudah jelas? Ya, jadi nanti ketika masuk ke yang enzim, Bu Anita harap kalian sudah paham apa yang Bu Anita nanti harap sudah paham. Sebentar ya, tentang apa yang akan dikerjakan. Ya. Ada yang ditanyakan? Atau sudah cukup? Cukup ya. Tadi yang belum absen siapa? Kris sama Indah ya? Iya, Bu. Bu, masuknya telat. Ya, sebentar. Saya juga belum absen. Ya, siapa? Dari kelas Gresik. Tunggu ya, saya buka kelas Surabaya dulu ya. Sebentar. Ini. Indah, Kris, Natasha enggak ada? Natasha hadir, Bu. Oh, hadir sebentar. Iya. Ya. Terus kelas siapa yang hadir kelas Gresik? Mahdalena, Bu. Mahdalena. Terus? Salsabilah Arin, Ibu. Arin. Yasin ada enggak? Hadir, Bu. Nah, kamu bangun tidur ya? Telat 12 menit, Bu. 12. Bima ada enggak, Bima? Enggak ada ya, Bima? Ya. Baik. Ada yang ditanyakan? Ya. Karena belum masuk ke aplikasi, ini juga hanya pengantar. Tidak ada pertanyaan pasti ya. Baik, untuk minggu depan pertemuannya dengan Bu Amal ya. Dengan Bu Amal materinya kalau nggak salah bilirubin dan juga sudah masuk yang ini, uji fungsi hati kalau nggak salah. Ya, dengan Bu Amal kita praktikumnya bilirubin. Saya tawarkan dulu Dek, mau post-test apa pretest? Karena di awal ya. Post-test dulu. Post-test.
post-test, Bu. Ya sudah, untuk yang di awal saya kasih post-test ya, tapi minggu depan pre-test ya. Untuk syarat masuk apa namanya praktikum kayak biasanya, tapi ini post-test nanti ya. Jadi kalian praktikum dulu, ya, baru nanti saya kasih post-test ya. Ya, Bu. Baik, kalau tidak ada lagi yang ditanyakan, terima kasih sudah bersedia kuliah di tanggal merah ya. Harusnya kalian bisa tidur dengan tenang ini. Istirahat. Semangat lagi ya Dek kuliahnya. Kayaknya minggu pertama kalian mulai kelihatan lelah ini baru minggu pertama ya. Sudah mulai kelihatan lelah di minggu pertama. Jadi minggu depan jam 7 pagi praktikum. Hari Senin kemungkinan nanti Bu Amal dan juga mungkin yang pagi Pak Taufik ya. Bu Anita karena ada jadwal biokim dari jam 7 sampai jam 10. Ya, jadi nanti Bu Amal sama Pak Taufik ya. Nanti saya akan bilang Pak Taufik. Tapi mungkin Pak Taufik itu datangnya nggak bisa jam 7 pagi pasti. Paling jam 7 lebih berapa gitu ya. Jadi nanti sama Pak Taufik dulu. Untuk paginya Bu Anita mungkin jam 10 baru bisa masuk lab ya. Baik, terima kasih. Selamat beristirahat kalau bisa istirahat ya. Sepertinya kalian sibuk itu. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Anita. Sama-sama. Iya, sama-sama. Terima kasih Bu Anita.